hari ini aku akan mengadakan namanya PODKEZ Podcast. Nah, podcastnya itu apa sih? Ini podcast Q&A bersama mama aku. Jadi aku udah buka pertanyaan itu di Instagram dan banyak banget pertanyaan masuk. Jadi aku akan bikin 3 part. Ada part 1, part 2, dan part 3. Ini adalah part yang pertama. Jadi kalian jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Subscribe supaya tahu ada video-video berikutnya. Hai semuanya, jadi hari ini aku ngadain Q&A sama mami aku yang aku udah taruh di Instagram. Jadi banyak banget pertanyaan yang masuk, jadi aku bakal pilih beberapa. Ya cukup banyak sih, jadi aku bakal bikin beberapa part untuk video ini. Nanti kalian tunggu aja ya. Nah, jadi kita tanya yang santai-santai dulu gitu ya. Yang pertama, Mami Kak Kes umur berapa? Umurnya rahasia sih, tapi di bawah 50 tahun. Oke, kita lanjut. Makanan favoritnya itu apa tuh? Telur dan sambal. Telur dan sambal. Sederhana kan? Mantap. Oke, kita mulai ke yang deep, tapi nggak deep banget lah. Definisi kebahagiaan di hidup Tante tuh gimana sih? Definisi kebahagiaan di hidup saya adalah bagaimana saya bisa berjalan di dalam Tuhan, berjalan di dalam firman-Nya, melakukannya dalam hidup saya, dan Dia menjadi fokus dalam hidup saya. Itu kebahagiaan. Mantap, tepuk tangan dulu guys. Oke, lanjut. Bagaimana tanggapan Mama Kak Kes selama pandemi COVID-19 ini? Tanggapannya ada dua ya. Dari sisi yang dukanya adalah bahwa ini adalah satu proses bagaimana semua dirasakan oleh semua orang, menjadi ketakutan, menjadi khawatir dan lain-lain. Mungkin banyak juga yang kehilangan pekerjaan karena proses ini. Tapi ada tanggapan yang luar biasa yang saya melihat bahwa ini waktunya, bahwa kita harus kreatif, dan ini waktunya kita benar-benar harus percaya Tuhan. Artinya percaya ini bukan hanya di mulut, tetapi di dalam hati kita, dan hidup kita benar-benar bergantung sama Tuhan. Karena tidak ada lagi yang menjadi kekuatan manusia ya, kalau dipikir sendiri. Karena semuanya sudah terguncangkan. Yang tidak terguncangkan adalah di dalam Tuhan, adalah iman kita. Percaya sama Tuhan itu tidak terguncangkan. Gitu guys, ingat berarti iman kita yang tidak tergoncangkan. Lanjut, ayat favoritnya Tante sama Kak Kesha apa? Mami dulu. Yeremia 29 ayat 11. Coba saya lihat ya. Saya bacakan Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi ini ayat yang luar biasa, begitu dalam di dalam hidup saya. Kalau aku Roma 5 ayat 3-5. Ini selalu aku ngomongin sih di Instagram. Mungkin kalau kalian ngikutin, kalian pasti tahu. Jadi gimana kita tuh kalau misalnya ada di dalam satu kesengsaraan, kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan kita tekun. Gimana kita harus tekun berdoa, kita tekun cari Tuhan. Terus abis itu dari ketekunan itu akan menimbulkan sesuatu, yaitu tahan uji, dimana kita punya mental yang down. Kita tahu waktu kita down, kita punya Tuhan yang dahsyat. Dan setelah kita punya tahan uji, kita akan menimbulkan satu pengharapan. Dan yang paling penting adalah pengharapan di dalam Tuhan itu gak pernah mengecewakan. Dan ini ayat yang selalu aku pegang di dalam hidup aku. Oke, lanjut. Ngidamnya apa saat mengandung Kesha? Soalnya suaranya bagus banget katanya gitu. Gak ada ngidam apa-apa. Biasa-biasa saja. Oh gitu guys. Cuma ada satu hal yang luar biasa ketika saya hamil berapa bulan, saya lupa. Satu saat saya bermimpi tentang Ayub gitu. Ketika itu Tuhan hanya bilang, anak Ayub yang kedua itu nama anak kamu.
Itu jelas sekali di mimpi saya. Gitu. Ketika saya buka Alkitab dan itu namanya Kesha. Akhirnya saya memberikan itu nama Kesha. Setelah dia lahir baru saya melihat Kesha ini artinya apa ya. Waktu saya lihat artinya adalah beautiful woman. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan ya, sejak dari dia kandungan sampai dia lahir sampai sekarang. Jadi artinya rancangan Tuhan itu luar biasa. Amin. Lanjut guys, mami kamu suaranya bagus juga. Suara kamu didapat dari mami atau emang latihan vokal? Oh, ini berarti buat aku nih. Mami aku suaranya bagus guys. Papa aku juga bisa main gitar ya, suaranya oke lah. Itu emang pernah les vokal dulu, tapi pas setiap les vokal itu suaranya habis. Jadi kayak ya karena mungkin sekarang sering nyanyi aja jadi lebih kelatih. Lanjut ya. Hal yang Tante harapkan untuk Kesha dan Kevin. Yang pasti pertama, terus di dalam Tuhan. Setia tekun sampai akhir di dalam Tuhan. Yang kedua, menjadi berkat buat banyak orang. Karena hanya dua, yaitu amanat rasul menjadikan semua bangsa murid Kristus. Dan yang kedua adalah kita terus dekat sama Tuhan. Jadi itu sih harapannya, doanya. Amin. Oke, lanjut lagi. Ini udah mulai lebih deep lagi ya nih. Di balik semua kesedihan mamanya kakak, ada nggak hal yang tetap membuktikan Tuhan baik? Wah, kalau cerita itu luar biasa banyak. Membuktikan Tuhan baik sampai hari ini kita ada, saya ada, Kesha ada, adiknya Kesha ada. Itu karena kebaikan Tuhan. Jadi kalau membuktikan, banyak sekali, mungkin nggak selesai. Tapi nanti ada mungkin bagian yang lebih tajam saya akan share bagaimana Tuhan bekerja. Dan sangat luar biasa, itu membuat saya semakin mengerti bahwa Tuhan luar biasa, tidak ada yang lain. Bersyukurlah bahwa kita mengenal Dia. Yes. Oke, terus Apa lagi? masih banyak. Kita tantang Kesha, apa lagi? Oke. Gini, ini pertanyaan masih, jadi ada yang umum lagi. Kenapa Tuhan tuh kalau ngasih masalah, kadang masalah A belum selesai, tapi masalah B, C datang lagi? Sebenarnya firman Tuhan katakan bahwa percobaan-percobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan kamu. Itu satu janji Tuhan yang harus kita tahu. Dan melalui percobaan itu kita diuji supaya kita tekun dan kita berpengharapan. Kenapa nggak selesai-selesai? Selama kita hidup, pasti itu terjadi. Gitu. Jadi mungkin kita menganggapnya kok nggak selesai-selesai ya. Padahal sebenarnya kalau kita belum naik tingkat, ya itu nggak selesai. Masalah itu terus berulang sampai kita naik tingkat. Tapi ketika kita naik tingkat, akan ada masalah lagi. Dan masalah itulah yang membuat kita menjadi akan serupa segambar dengan Kristus. Karena disitulah kita belajar bagaimana kita bergantung dengan Tuhan, berserah dengan Tuhan. Jadi kalau masalah datang, kita bersyukurlah. Kalau nggak ada masalah, malah kita tanya, kenapa ya? Jadi prosesnya seperti itu. Kenapa Tante dukung Kesha untuk pelayanan di sosial media? Karena satu hal seperti yang tadi saya rindukan buat anak-anak saya, menjadi berkat buat banyak orang. Artinya sosial media sekarang dipakai untuk memberkati, dapat diakses, bahkan dapat dilihat oleh siapa saja, di mana saja. Jadi inilah waktunya bahwa kita bisa memberkati orang lain melalui kehidupan kita. Karena Kristus yang hidup di dalam kita, itu dia harus dinyatakan kepada orang lain. Oke. Kalau lagi sedih harusnya ngapain sih? Kalau biasanya saya sedih, saya dengerin puji-pujian, saya akan nyanyi puji-pujian, atau saya mendengarkan firman Tuhan, khotbah atau kesaksian yang bisa menguatkan saya. Hal apa yang membuat Tante kuat sampai sekarang? Ceritanya panjang. Cuma seperti yang ayat tadi, Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan.
yang mendatangkan masa depan penuh harapan. Itu yang membuat saya sampai saat ini ada, karena saya tahu banyak hal terjadi dalam hidup saya, tapi ada rancangan damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup saya supaya saya boleh menggenapi rencana Tuhan. Itu yang membuat kekuatan buat saya. Nah, ini udah mulai lagi ya, kita yang lebih deep. Nanti akan, ini mungkin 1-2 pertanyaan deep, abis itu kita akan lanjut ke part 2-nya, oke? Nilai apa yang mau dibagikan dari teladan hidup papanya Keisha? Nilainya pertama, fokus Tuhan. Karena papinya itu kalau ada apa-apa, selalu penyelesaiannya bukan pendapat saya atau pikiran saya, tapi firman Tuhan gimana ngomongnya. Firman Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan. Artinya fokus kepada Tuhan. Tuhan mau apa yang harus dilakukan, ya, sesuai dengan firman Tuhan. Itu nilai luar biasa loh. Itu yang menanamkan kita untuk kita terus mengetahui lebih dalam, harus mengerti firman Tuhan, lebih dalam mengerti hatinya Tuhan. Yang kedua adalah disiplin. Dia juga disiplin. Jadi kalau orangnya disiplin gitu loh. Jadi nggak bisa molor gitu, nggak bisa. Jadi harus tem, harus ini satu langkah. Tuh, terus apalagi banyak hal yang dia suka memberi salam kepada orang lain, sehingga banyak orang yang diberkati melalui salamnya dia. Jadi semua yang dia sapa. Kalau dia parkir pun, keluar dari parkiran dia selalu bicara ke tukang parkirnya, Tuhan memberkati ya. Jadi itu satu hal yang luar biasa, menunjukkan kerendahan hati, bahwa dengan siapapun kita harus menyapa, sekalipun mungkin kita tidak mengenal orang itu ya. Oke. Nah, pertanyaan ini akan lanjut ke part 2. Tapi aku tanya dulu nih, emang papinya Kak Kes kenapa? Nah, masih ada part kedua yang menunggu. Nah, pembicaraannya akan semakin deep, dan kalian akan nanti di part 2 akan menyiapkan tisu, nggak deh? Pokoknya pembicaraan akan semakin deep. Penasaran kan? Ditonton aja ya part 2-nya.